Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang revolusi industri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri atas 10 orang, yaitu yang pertama Nathaniel Layon sebagai ketua, Nathaniel Masiara sebagai anggota, dan Daniel Tuera, Kinan Sigar, Moses Rantung, Claudia Malingkas, Gabriela Pantau, Mercy Sigar, Margreta Monika, dan Preticia Mande. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang revolusi industri, kita akan mempelajari terlebih dahulu definisi atau pengertian dari revolusi industri. Apa sih pengertian dari revolusi industri itu? Pengertian revolusi industri akan dibawakan oleh teman saya. Pengertian revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850 di masa terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadi perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadi titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan, pertumbuhan penduduk, dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat. Seperti yang dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel Robert Emerson Lucas, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Saat ini kita akan masuk ke dalam revolusi industri dari tahun ke tahun. Pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 yaitu tahun 1750 sampai 1850. Pada revolusi industri 1.0 ini diawali oleh temuan mesin uap, ditandai dengan digunakannya mesin tenun mekanis bertenaga mesin uap pertama. Mesin uap itu yaitu dimanfaatkan sebagai alat penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Seiring berjalannya waktu, mesin uap pun digunakan ke dalam berbagai industri. Beberapa industri yaitu pertanian, pertambangan, transportasi, hingga ke manufaktur ditandai dengan tenaga manual dan digantikan dengan berbagai mesin uap. Sekarang kita masuk dalam revolusi industri 0.2. Revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 dimulai saat ditemukannya tenaga listrik. Revolusi industri 2.0 lebih terfokus pada proses produksi seperti masalah logistik. Salah satu peran revolusi industri 2.0 yang paling terlihat adalah saat Perang Dunia Kedua. Ditandai dengan produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Sekarang kita masuk ke revolusi 3.0. Revolusi industri 3.0 di era ini ditemukan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa mengurangi peran manusia di dalam industri, bahkan digantikan oleh mesin yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, sekarang telah digantikan oleh penggunaan komputer. Contohnya pada pengiriman dokumen, penghitungan formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Beberapa profesi ini juga
bisa terancam oleh era revolusi industri 3.0 ini. Sebab dikhawatirkan profesi tersebut akan segera tergantikan oleh mesin sepenuhnya. Dalam era ini, produksi jumlah besar bisa dilakukan secara otomatis dengan satu dengan lainnya. Namun dengan kualitas yang sama antar produk satu dengan lainnya merupakan alasan mengapa pengguna teknologi menjadi satu solusi yang tepat. Sekarang kita memasuki revolusi industri 4.0. Perkembangan dunia digital dan internet atau Internet of Things merupakan hal yang difokuskan dalam era revolusi 4.0. Di era ini ditemukannya inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, AI, cloud computing, dan sebagainya berkembang pesat di era ini. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, m-banking, sampai bermunculan online shop, bahkan karena pandemi, para pelajar masih bisa belajar dari rumah dengan daring. Di era revolusi industri baru ini, dalam revolusi industri 4.0, meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Beberapa contoh keunggulan dari industri 4.0 adalah software bisa mengumpulkan histori data dari mesin yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Algoritma akan proses data-data tersebut seperti halnya manusia yang bisa membuat keputusan logis. Kita sekarang akan menyaksikan sebuah video singkat tentang revolusi industri dari 1.0 hingga 4.0.
Itulah isi dari video singkat ini. Semoga dapat memperjelas tentang evolusi industri dari 1.0 hingga 4.0. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari kesimpulannya, dari awal revolusi industri hingga revolusi saat ini, selalu ditemukan penemuan-penemuan inovatif yang memiliki manfaat jika bisa menguasai dan bahkan bisa juga berdampak pada SDM yang tidak siap, tidak mau menerima akan perubahan. Bergantung dari sudut pandang masing-masing, kita bisa melihat ini sebagai ancaman atau peluang baru. Setiap revolusi industri bukanlah hal yang menakutkan jika kita bisa memanfaatkannya. Setiap saat ada saja kemajuan yang didapatkan. Dengan kita belajar dan terbuka akan industri digital saat ini, membuat kita akan kelabakan dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hanya itu kesimpulan, kita kembalikan pada ketua kelompok. Baik, tadi kita telah mendengarkan presentasi dan kesimpulan tentang revolusi industri. Kiranya materi revolusi industri ini dapat menjadi menambah ilmu dan wawasan kita agar kita tetap bisa berkembang dan kita tetap bisa belajar menjadi lebih baik hari demi hari. Dan sebagai kata-kata penutup, saya ingin mengutip satu quotes dari Albert Einstein yang mengatakan, "Once you stop learning, you start dying." Yang artinya, ketika kamu berhenti untuk belajar, maka kamu bersiap untuk mati. Hanya itu presentasi kami. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir ini. Terima kasih.